Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang Microsoft Excel, terutama bagi teman-teman yang memang pemula atau baru belajar terkait dengan Microsoft Excel. Saya ingin mengajak teman-teman belajar dari awal ya. Jadi awal bagaimana cara mengenal Microsoft Excel. Oke, seperti kita ketahui bahwa yang namanya Microsoft Excel itu adalah paket program pengolah angka yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, di mana perusahaan Microsoft ini itu merupakan perusahaan perangkat lunak terbesar yang ada di dunia ya teman-teman. Nah, adapun untuk Microsoft Excel itu sendiri itu hanya dapat dioperasikan di sistem operasi yang berbasis Windows ya teman-teman. Kemudian untuk Microsoft Excel sendiri biasanya dikenal juga dengan spreadsheet ya, atau paket program pengolah angka. Oke, yang pertama kita belajar bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Nah, yang pastinya itu teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Microsoft Excel di PC atau di laptop teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu kita pilih Start di bawah ya. Lalu kita pilih yang All Application atau All Program ya. Kemudian kita cari yang namanya Microsoft. Di sini kita pilih Microsoft Office 2013 karena saya menggunakan Office 2013 di sini. Kemudian kita pilih yang Excel 2013. Sebenarnya teman-teman tidak ada masalah ya jika teman-teman di rumahnya atau di tempat kerjanya itu menggunakan Excel 2007, 2010 atau mungkin 2016. Itu sebenarnya secara penggunaannya itu sama saja sih teman-teman. Oke, tinggal kita pilih yang Excel 2013 di sini. Nah, di sini tampilan jendela awal Microsoft Excel 2013. Di sini ada blank workbook, artinya berarti buku kerja yang kosong teman-teman. Nah, kemudian di sini juga disediakan template-template yang mungkin bisa kita gunakan ya. Tapi kita pakainya yang blank workbook saja ya. Kita pilih yang blank workbook teman-teman. Nah, kita berkenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel teman-teman. Jadi di sini fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel, yang pertama yang ingin saya bahas adalah di sini ada Book One. Book One itu artinya buku ke-1 ya teman-teman. Nah, Book One ini kalau di Microsoft Excel disebutnya adalah title bar atau disebut dengan judul buku teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman menyimpan data itu akan muncul di sini. Data teman-teman tuh disimpan dengan nama filenya apa itu. Kemudian yang berikutnya kita lari ke sebelah sini. Ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu berisi akses-akses cepat ya teman-teman, atau perintah-perintah cepat yang dapat kita tambahkan atau kita kurangi. Ini contohnya ada save, kemudian ada undo, kemudian ada redo, dan saya juga sudah menambahkan di sini ada calculate ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang lain, tinggal pilih panah ke bawah, kemudian pilih more command. Nah, teman-teman bisa menambahkan ataupun mengurangi. Misalnya saya tambahkan, contohnya di sini saya tambahkan yang fill color misalnya. Ya, pilih add. Nah, untuk mengurangi ya tinggal kita pilih yang remove itu. Tinggal klik OK. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini namanya Quick Access Toolbar atau berisi akses cepat ya, perintah-perintah cepat. Kemudian kita lihat di sini, ini namanya adalah menu bar teman-teman. Nah, di mana menu bar ini berisi kumpulan dari perintah-perintah yang ada pada Microsoft Excel. Nah, adapun di dalam menu bar itu sendiri terdiri dari ribbon. Ribbon itu sendiri adalah perintah-perintah yang biasanya berisi icon-icon atau simbol-simbol. Nah, ini adalah ribbonnya. Contohnya di menu home, ini ada ribbon yang bagian clipboard, font, kemudian alignment, number, style, cell, kemudian ada editing. Nah, lalu kita lihat yang di insert juga ada table, ada illustration, kemudian ada chart dan lain sebagainya. Ada page layout di menu page layout, kemudian ada page setup, ada theme dan sebagainya ya. Ada menu formula, ada data, review dan view. Nah, ini semua setiap menu-menu yang ada di sini itu memiliki ribbon atau perintah-perintah yang berisi icon-icon atau simbol-simbol teman-teman. Nah, ini namanya ribbon ya.
Kemudian kita lihat di sebelah bawah di sini, ini adalah name box. Jadi name box itu artinya adalah nama kotak ya, nama kotak. Nah, di mana name box ini berisi alamat suatu sel. Nah, contohnya nih, saya klik di sini, maka ini alamat selnya adalah E3. Kemudian H4, K8. Nah, itu disebutnya adalah name box atau nama berisi nama sel yang sedang aktif ya. Kemudian ke sebelah sini, ini namanya adalah formula bar. Nah, ini namanya formula bar teman-teman. Dimana formula bar ini itu merupakan isi dari suatu sel yang aktif. Misalnya di sini saya isikan 1, maka otomatis di formula bar juga akan tertulis 1 di sini teman-teman. Atau saya kasihkan misalnya rumus 1 ditambah 1, maka di formula bar juga berisi rumus itu. Kemudian kita lihat yang berikutnya di sini. Ini namanya adalah kolom ya. Jadi mulai A, sini dari kolom A itu kalau teman-teman lihat ke sebelah samping, teman bisa menekan CTRL ditambah dengan panah ke samping, maka kita lihat kolom itu dimulai dari A sampai dengan XFD, dimana jumlah kolom ini kalau kita hitung jumlahnya itu adalah 16.384 kolom teman-teman. Nah, ini namanya kolom ya. Jadi yang bentuknya huruf itu adalah kolom dari A sampai XFD. Kemudian yang berikutnya kita lihat sebelah sini, ini namanya baris. Dari angka 1, kemudian teman-teman bisa menekan CTRL dan panah ke bawah nih sampai dengan 1.048.576 baris totalnya. Jadi banyak banget ya. Kemudian teman-teman bisa melihat, nah ini itu namanya sheet ya teman-teman. Jadi sheet itu lembar kerja. Nah, teman-teman bisa menambahkan ataupun bisa mengurangi. Kalau mengurangi tinggal di delete saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke sebelah sini. Ini namanya horizontal scroll bar. Apa yang dimaksud dengan horizontal scroll bar? Horizontal scroll bar itu untuk menggeser lembar kerja dari kiri ke kanan itu, atau dari kanan ke kiri. Kemudian sebelah sini, ini namanya adalah vertical scroll bar, dimana untuk menggeser dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kemudian di sebelah sini, ini namanya adalah page view, dimana fungsi page view ini untuk mengubah tampilan lembar kerja atau memperkecil dan memperbesar tampilan lembar kerja. Jadi ini bisa diperbesar, bisa diperkecil gitu. Nah, ini disebutnya page view ya teman-teman. Kemudian di sini ini namanya adalah status bar, dimana dia biasanya berisi dengan keterangan ya terkait dengan proses yang sedang terjadi. Nih seperti ini ready misalnya. Kemudian ada yang saya lupa nih di atas, ini namanya adalah kontrol jendela, dimana fungsinya itu untuk meminimize, memaksimais, kemudian di sini juga untuk restore down dan menutup. Ini disebutnya adalah kontrol jendela. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan sel? Jadi mana sih sel itu? Nah, sel itu di sini nih. Ini namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris ini. Misalnya di sel B2, artinya pertemuan antara kolom B dan baris kedua. Itu. Kemudian yang berikutnya, range itu mana? Nah, ini range. Jadi range itu kumpulan beberapa sel yang membentuk segi 4. Itu namanya range ya teman-teman. Ini range. Contohnya ini disebutnya adalah range B2 sampai dengan range D13. Itu kalau kita gambarkan ya teman-teman. Jadi ini contohnya lagi, ini range F3 sampai dengan K15 itu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita menyimpan, misalnya kita mau menyimpan file Microsoft Excel ini. Ya tinggal teman-teman pilih file, kemudian teman-teman pilih save.
Jadi ada dua pilihan di sini, ada save dan ada save as. Kalau save berarti menyimpan file, kalau save as menyimpan dengan nama yang lain ya teman-teman. Nah, kita pilih save. Kemudian kita pilih di mana letak teman-teman mau menyimpannya. Teman-teman bisa pilih browse ya. Kemudian saya misalnya simpan di sini aja. Bikin dulu folder ya, pembelajaran Excel misalnya. Oke. Saya beri nama misalnya latihan 1. Lalu tinggal kita pilih save. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita menyimpan file, maka nama file itu akan terlihat di title bar nih, di judul atas. Seperti ini tadi, namanya adalah latihan 1. Itu cara menyimpan file. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan perubahan, teman-teman tinggal memilih save saja ya. Save saja. Jadi nanti akan tersimpan secara otomatis ya. Jadi tidak perlu menyimpan ulang atau memberi nama file yang berbeda lagi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal teman-teman pilih file, kemudian pilih open saja. Lalu kita cari nama file yang memang teman-teman mau buka. Nah, kita lihat di misalnya di komputer, kemudian kita browse ya. Nah, kita pilih ini misalnya contoh latihan 1, tinggal open saja. Nah, itu cara membuka file yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara membuat file baru nih. Misalnya nih kita buat file baru, teman-teman bisa pilih file, kemudian kita pilih new. Nah, kita pilih yang blank workbook. Ini book kedua, artinya buku yang kedua. Atau teman-teman bisa menekan CTRL ditambah dengan N. Ini sama. Nah, ini book 3, artinya buku ke-3. Gitu teman-teman. Oke, nah itu untuk tahapan awal kita mengenal Microsoft Excel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel secara lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balance.